guys, selamat pagi. Kita ketemu lagi di podcast bersama alam. Nah, kalau ada podcast bersama alam ini ya Sobat Rich ya, ini tentunya tidak sendiri saya di sini. Jadi ada rekan lainnya. Siapakah dia? Jeng 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 jeng. Ini sama aja seperti biasanya. Jadi ada Min Rich lagi ya di sini. Jadi hari ini Sobat Rich, kita akan sedikit mengulas terkait potensi medali di Olimpiade Paris 2024, khususnya adalah dari cabang olahraga badminton ya, karena cabang olahraga badminton ini bisa dibilang yang menyumbang tradisi emas sepanjang Olimpiade ataupun keikutsertaan Indonesia di Olimpiade gitu. Nah, walaupun memang Sobat Rich ini juga masih proses penyeleksian Road to Olympics ya di beberapa cabur, jadi belum semua cabur sudah menyelesaikan untuk siapa-siapa saja yang lolos. Namun sejauh ini adalah dari sektor badminton lah yang menjadi wakil paling banyak lolos ke Olimpiade Paris 2024. Nah, berbicara terkait dengan badminton Sobat Rich ya, kalau di edisi sebelumnya di Olimpiade Tokyo 2020 ini seorang Greysia Poli dan juga Apriani Rahayu bisa membuktikan diri menjadi yang terbaik. Bahkan di final bisa mengalahkan Qin Chen dan Jia Yifan. Ini luar biasa ini Sobat Rich. Jadi mereka dengan hasil yang 2 set langsung, seorang Greysia Poli dan juga Apriani Rahayu membuat kejutan dan bisa meraih medali emas untuk pertama kalinya bagi Indonesia di sektor ganda putri waktu itu. Jadi dengan hasil ini juga akhirnya Indonesia bisa menyempurnakan gelar juara di semua sektor. Nah, lalu bagaimana di tahun 2024 ini? Yang pertama, kita dari sektor tunggal putri ya. Tunggal putri ini ada Gregoria Mariska. Nah, menurutnya Min Rich, untuk Gregoria Mariska Min Rich, ini kira-kira sejauh apa peluangnya Min Rich? Halo Sobat Rich. Jadi kalau untuk Georgie ya. iya. Jadi kalau untuk Georgie sendiri ya, peluangnya kalau sekarang tuh pesaing-pesaingnya yang berat ada Chen Yufei. Lalu ada siapa lagi Min Rich? Ada Yamaguchi. An Se-young. Itu berat ya, monster ya, Tai Tzu Ying gitu-gitu ya. Ya perunggu dapat lah ya harusnya ya. Minimal ya, semoga minimal dapat lah ya. Tapi targetnya medali emas loh dari PBSI loh. Target medali emas ya. Dari PBSI. Kok iya ya. Realistis nggak Min Rich menurutnya? Kayaknya kalau untuk An Se-young agak berat ya. Kalau An Se-young tidak cedera sepertinya berat ya. Tapi cedera aja juga berat ya sebenarnya. Cedera aja ya udah berat. Iya, betul sekali. Ya, begitu Min Rich. Perunggu lah, bismillah ya. Siap. Nah, kalau melihat lawannya dari Gregoria Mariska ini kan bisa dibilang untuk An Se-young ini Georgie belum pernah mengalahkan An Se-young, bener ya. Terus untuk Chen Yufei sih beberapa kali pertemuan ini Georgie akhirnya bisa menembus beberapa kali pertahanan Chen Yufei dan bisa menang dari Chen Yufei. Kemudian lawan Tai Tzu Ying, nah ini juga belum pernah menang nih lawan Tai Tzu Ying. Lalu yang pesaing berat lainnya siapa? Yamaguchi ya. Nah, kalau berbicara Yamaguchi ini kan juga sering juga mengalahkan Yamaguchi ya. Jadi bisa dibilang yang belum pernah dikalahkan oleh Georgie ini adalah Tai Tzu Ying dan juga An Se-young. Semoga tidak satu pool ya dengan Tai Tzu Ying dan juga An Se-young, agar langkah Georgie lebih mulus lagi dan bahkan bisa meraih tiket final dan di final nanti bisa mengalahkan. Bener kayak gitu ya Min Rich ya? Betul. Nah, kalau terkait dengan tuan rumah sendiri kan ada di Paris nih Min Rich. Kira-kira apakah dari sektor tunggal putri ini ada pesaing Eropa yang akan menjadi lawan berat buat Georgie, Min? Sebenarnya tidak ada kalau untuk dari Eropa. Apa Carolina Marin ya? Hanya Marin ya, agak menyulitkan ya. Dia menyulitkan ya. Dan dia juga habis menang All England kan? Benar ya. Cara mengejutkan ya, setelah cedera terus agak lama gitu ya, tidak ini, akhirnya Marin bisa ini nih
comeback seperti itu. Comeback. Iya sih, dan di beberapa pertemuan terakhir walaupun Georgie sudah menang lawan Marin tapi berhasil di comeback juga sama Marin ya. Iya. Ini bisa menjadi salah satu warning juga buat Georgie nih gitu. Nah, lalu kalau dari sektor ganda putri Minrits, kalau kemarin ada sang juara Grecia dan juga Apriani, sekarang Apriani menggandeng juniornya yaitu Siti Fadia. Dan informasi terakhir, Minrits ini sempat mau adu jotos nih antara Apriani sama Fadia. Nah, menurutnya Minrits nih, sejauh apa potensi dari Apri dan Fadia? Iya. Jadi kalau baku hantam itu sendiri itu sebenarnya itu cerminan dari on fire. Ya, jadi sangat semangat sekali. Semangat. Dan memang itu yang dikatakan oleh Apriani, ya kan? Iya benar. Ya kan? Karena Apriani cederanya sudah selesai, jadi dia bersemangat. Nah, ternyata mungkin dari latihannya Fadia ada yang kurang cocok apa gimana, terus Apriani kayak kurang enak. Ya mungkin itu salah satu karena emosi aja, karena on fire banget nih, ya kan? Benar. Tapi kalau memang betul Apriani bener-bener dia semangat sekali, chance untuk juara ya mungkin kalau latihannya lebih maksudnya lebih difokuskan lagi untuk Olimpiade kayaknya bisa-bisa aja sih Minrits. Iya bisa. Iya nggak sih? Karena kan tapi kalau kita cedera loh. Maksudnya setelah pemulihan cedera, walaupun memang katanya Apriani sih sudah tidak ini ya, Minrits ya, tidak masalah sih cederanya itu. Tapi terkait cedera ini menurut Minrits gimana nih? Akan sangat beresiko kah untuk Apri Fadia di Olimpik? Akan mempengaruhi juga nggak ya kira-kira performanya? Kalau dari Aprianinya sendiri udah ngomong dia aman-aman aja cederanya, harusnya bisa kembali on fire sih Minrits. Harusnya. Semoga ya, kita doakan ya Minrits, semua badminton lover di seluruh Indonesia. Amin, kita doakan juga. Karena kejutan itu bisa datang kapan saja, di mana saja, bener. Seperti yang dilakukan Grecia sama Apri ya. Betul. Siapa yang menyangka kalau mereka lah yang meraih medali emas di Olimpik. Mungkin aja bisa jadi dia itu ahli Olimpiade. Ya benar.